Nih besok kalau duitnya sudah di tangan saya dengan izin Allah, bunyinya lain. Bunyinya lain. Assalamualaikum jemaah masjid. Alhamdulillah nih, tromol masjid yang kemarin udah kita beliin pabrik Boeing. Ketika Pak zaman seperti ini, pattern asset manajemennya nggak berkembang. Karena apa? Emang dasarnya bukan kompetensi yang dibangun. Menurut saya seperti itu, bukan kompetensi yang dibangun sebagai manajer investasi. Jadi sangat kesulitan. Padahal kalau misalkan itu syariah di Indonesia itu sebenarnya nggak sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman. Kita ada berita baru nih tentang Pak Jaman ya. Berita baru tentang Pak Jaman, tentang bisnisnya yang ya kita bisa lihat ya bahwasanya perencanaan Pak Jaman itu dalam berbisnis itu kan selalu diucapkan di media. Nah, ucapan di media itu menjadi kadang-kadang itu menjadi ya sedikit kontroversi gitu ya. Karena kadang-kadang dia itu belak-belakan ngomong tentang soal pengelolaan dana umat. Nah, salah satu pengelolaan dana umat yang dia incar itu adalah kotak amal atau tromol masjid ya. Teman-teman bisa lihat ya tentang tromol masjidnya itu, kurang lebih videonya ya sebenarnya ada beberapa sih yang berkaitan langsung dengan tromol masjid, tapi saya ambil salah satunya yang video yang ini berikut ini ya teman-teman. Insya Allah kita aja Pak, 176 triliun itu nothing, nggak ada apa-apanya. Demi Allah nggak ada apa-apanya, kecil, recehan, banyak nih, banyak. Allahumma sholli sallim barik alaihi wa ala. Banyak duit kita, emang apa? Banyak, Kiai banyak. Salah satu yang saya incer duit tromol masjid. Biarin aja, nanti lewat tangan mulut para kiainya tuban. Satu tuban kita gerakin, bingung saudara. Tiap Jumat kita bisa beli hotel satu di Sudirman. Coba besok Jumatan, tadi ya, tadi Jumatan kan diumumin kan, sebelum khotib naik mimbar, betul? Diumumkan tromol kas masjid sampai tanggal berapa ini? Tanggal 3 November sebesar sekian juta rupiah, betul? Kan gak ada yang berubah tuh, begitu terus pengeluaran hingga tanggal 2 sekian rupiah, saldo akhir sekian. Mari kita bacakan suratul Fatihah, begitu doang. Nggak seru, nggak seru Pak, nggak ada yang denger. Kalau bukan kewajibannya panitia mengumumkan, pasti tidak akan diumumin. Nggak ada yang denger. Nah, perusahaan ini lahir supaya tromol itu jangan diperbankan. Oh, diperbankan nggak dapat apa-apa, masjid nggak dapat apa-apa, listrik lo tetap bayar, merbot masjid nggak dibayarin. Padahal duit masjid diperbankan berapa? Nih besok kalau duitnya sudah di tangan saya dengan izin Allah, bunyinya lain. Bunyinya lain. Assalamualaikum jemaah masjid. Alhamdulillah nih, tromol masjid yang kemarin udah kita beliin pabrik Boeing. Kenapa? Satu Indonesia ini 600 sampai 800 ribu masjid. Lah kalau tromolnya satu masjid 1 juta, itu berarti 1 triliun satu kali Jumatan. 1 tahun 52 Jumat. 52 Jumat itu 4 Jumat di bulan suci Ramadan. Beda lagi tuh tromolnya. Ustadz ente ngomong doang? Enggak Pak, saya nggak ngomong doang. Saya kumpulin recehan di Indonesia. Tahun 2012 berdiri hotel di bandara 285 kamar, 2 tower, 12 lantai. Saya kumpulin duit recehan. Jadi itu. Oke teman-teman, begitu videonya ya. Intinya teman-teman, intinya pengelolaan dana masjid itu kemungkinan besar itu akan dimasukkan ke dalam pattern asset management. Nah teman-teman, sesuai dengan berita-berita yang lalu bahwasanya
Pattern Asset Management katanya mau dijual sama Yusuf Mansur. Saham Yusuf Mansur itu akan 100% akan dijual. Yang jadi pertanyaan adalah siapa yang mau beli, begitu. Karena ya dengan kondisi Pattern Asset Management dengan manajemen yang menurut saya adalah orang-orang yang kurang berkompeten secara pribadi maupun ya secara keuangan. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Secara pribadi dia itu misalkan direkturnya ya, kalian bisa lihat itu sesuai dengan berita yang muncul bahwasanya direkturnya itu bermasalah dengan harta waris misalkan. Nah terus masalah mungkin kayak manajer investasinya, bagaimana cara bertransaksinya. Kalau saya lihat dari cara transaksi Yusuf Mansur di saham itu ya sebenarnya kayak anak baru kemarin sore baru bermain saham gitu ya. Dia nggak ngerti fundamental atau teknikal ya, cuma sekedar ngomong kayak gitu aja. Ada yang latih sedikit dia sok ngomong sok pinter gitu ya. Bicara fundamental juga nggak jelas, apalagi bicara teknikal ya. Intinya ngomongin masalah ini teknikal atau fundamental itu biasanya orang-orang yang emang sebagai manajer investasi yang biasa trading langsung dalam kasus-kasus ya investasi seperti ini ya, investasi saham atau misalkan forex atau dan lain-lain gitu ya. Oke, teman-teman, di sini saya akan bacakan beritanya. Ini dari cnnindonesia.com. Di sini ada tertanggal, ini masih baru teman-teman ya. Ini tertanggal 13 September. Kayak di sini ada judul Pattern AM Yusuf Mansur bubarkan RDS Dana Syafa karena tongpes. Kalau orang Jawa bilang kempes gitu ya. Oke, di sini tertulis ya teman-teman ya. Jakarta, CNN Indonesia. PT Pattern Asset Management PAM milik Yusuf Mansur akan membubarkan reksadana syariah RDS PAM Syariah Liquid Dana Syafa. Sesuai peraturan OJK nomor 23 POJK 04 2016 13 Juni 2013 tentang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, artinya reksadana ini teman-teman bisa beli di Pattern Asset Management. Saya nggak tahu batas nilai bawahnya berapa, yang jelas kalau misalkan batas nilai bawahnya 300.000, berarti teman-teman bisa membeli dari 300.000 dan kelipatannya, seperti itu ya contoh investasi kolektif ya. PT Pattern Asset Management selaku manajer investasi. Nah, PT Pattern Asset Management selaku manajer investasi, nah saya katakan menurut saya pribadi Pattern Asset Management sebagai manajer investasi itu kurang kompeten dalam transaksi. Ini pendapat saya pribadi ya teman-teman ya, tapi ya saya nggak tahu lihat. Oke, PT Pattern Asset Management selaku manajer investasi syariah dari reksadana syariah RDS PAM Syariah Liquid Dana Syafa dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi RDS PAM Syariah Liquid Dana Syafa. Tertulis dalam pengumuman yang tercantum di Harian Neraca Senin 12/9, berarti hari kemarinnya. Alasan pembubaran itu karena terpenuhinya pasal 45 huruf J dalam POJK tentang reksadana bentuk KIK. Dalam aturan itu disebutkan reksadana wajib dibubarkan apabila total dana yang dikelola kurang dari 10 miliar selama 120 hari. Bursa berturut. Oke. RDS PAM Syariah Liquid Dana Syafa wajib dibubarkan apabila total nilai aktiva bersih ya, reksadana kurang dari 10 miliar selama 120 hari bursa berturut-turut. Dengan kondisi tersebut, manajemen PAM mengaku telah bersurat kepada OJK tentang rencana pembubaran produk aset manajemen yang mereka kelola. Pada tanggal yang sama dengan pengumuman ini, PT Pattern Asset Management telah menyampaikan rencana pembubaran dan likuidasi RDS PAM Syariah Liquid Dana Syafa kepada OJK dengan surat direksi bla 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 ya 12 September 2022. Pembubaran dan dimulainya RDS PAM Syariah Liquid Dana Syafa akan dilakukan dengan ditandatanganinya akta pembubaran dan likuidasi RDS PAM Syariah Liquid Dana Raksa di hadapan notaris. Oke, teman-teman. Jadi intinya adalah menurut saya
ketidakmampuan marketing Pattern Asset Management itu karena terlalu mengandalkan Pak Jaman yang suka main di media, suka bicara, suka ngambil dana-dana wakaf, mungkin dana-dana sodako untuk dimasukkan ke sini atau bagaimana. Mungkin terlalu mengandalkan seperti itu mungkin ya pertanyaannya, karena Yusuf Mansur itu selalu cerita misalkan di sekolahnya ya tentang wah nanti misalkan sisanya 3 juta bla 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 gitu, nanti bisa dimasukkan ke dalam transaksi misalkan transaksi yang dia miliki di Pattern Asset Management bla bla bla, nanti harus ikut ini harus ikut itu gitu ya. Tentang kalau misalkan di masjid nanti tromol masjid itu kalau misalkan satu Jumat itu 1 juta ya, kalau misalkan nilainya 1 juta masjid atau bagaimana gitu, intinya bla 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 kayak gitu sesuai dengan ceramah-ceramah Yusuf Mansur itu, karena saya nggak mau mengucapkan sebenarnya. Intinya terlalu mengandalkan Yusuf Mansur itu untuk menggalang dana di Pattern Asset Management, sehingga ketika Pak Jaman seperti ini Pattern Asset Managementnya nggak berkembang. Karena apa? Emang dasarnya bukan kompetensi yang dibangun, menurut saya seperti itu, bukan kompetensi yang dibangun sebagai manajer investasi, jadi sangat kesulitan. Padahal kalau misalkan itu syariah di Indonesia itu sebenarnya nggak sulit. Karena apa? Ya kita Islamnya banyak gitu. Terus kalau misalkan manajer investasinya atau misalkan marketing online-nya atau marketing offline-nya itu bekerja dengan baik, saya rasa investor banyak. Kalau nggak mengandalkan Pak Jaman ya. Tapi menurut saya perusahaan ini terlalu mengandalkan Pak Jaman dalam area promosi, dalam area marketing, sehingga ketika Pak Jaman kesandung masalah hukum, orang-orang nggak mau berinvestasi lagi karena nggak percaya. Ya kalau saya pribadi nggak akan percaya lah. Karena apa? Masa uang masjid gitu ya yang harusnya emang dilakukan untuk kemakmuran masjid mau disimpan di Pattern Asset Management, ya lucu, karena itu ya nggak logis sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau mengumpulkan nilai investasi dari umat Islam, itu kan nggak harus tromol masjid. Oke, terima kasih ya teman-temannya. Sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.